Firasat janggal istri setelah kaca ban BUMN diculik dan dibunuh, soroti otak di balik kekejian. Ada firasat janggal yang dirasakan istri dari MIP, 37, seorang kepala cabang ban BUMN yang tewas diculik. Kejanggalan yang dirasakan Puspita itu bukan tanpa sebab. Hal tersebut lantaran kematian suaminya dan kekejian yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan MIP semasa hidup. Puspita istri mendiang MIP alias Ilham Pradita menyebut ada hal janggal di balik tewasnya suami dengan kondisi mengenaskan. Istri dari Ilham Pradita kepala cabang ban BUMN yang diculik dan tewas, minta agar pelakunya segera dihukum berat. Puspita istri mendiang Ilham Pradita mengungkapkan adanya kejanggalan sebelum sang suami diculik dan dibunuh. Puspita mengatakan suaminya mendadak hilang dan diduga kuat menjadi korban kejahatan yang terencana. Ia meminta aparat bergerak cepat memburu otak di balik peristiwa ini. Meski masih diselimuti tanda tanya, kasus ini membuka babak baru dalam penyelidikan. Kini, jenazah Ilham Pradita telah dimakamkan di TPU Situ Gede Cifor, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 21 Agustus 2025, malam. Jenazah diantar oleh keluarga, istri, dan rekan kerja. Pemakaman Ilham selesai sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sang suami dimakamkan, Puspita berharap pelaku yang menghilangkan nyawa suaminya ini dihukum seberat-beratnya. Harapannya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal seberat-beratnya, kata Puspita dikutip dari Warta Kota, Jumat, 22 Agustus 2025. Dia penasaran motif pelaku menghilangkan nyawa suaminya bisa segera terungkap. Ia pun berharap otak pelaku penculikan suaminya bisa ditangkap dan diketahui tujuan penculikannya. Cepat-cepat diusut sampai tuntas. Cepat ditangkap pelakunya, terus ketahuan motifnya apa, otaknya siapa, kata dia. Puspita pun merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Sebab sang suami yang dikenal baik, tapi malah menjadi korban kejahatan. Kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik, tandasnya. Lebih lanjut, pihak keluarga hanya berharap para pelaku pencurian disertai pembunuhan Ilham dapat segera diringkus, dan dapat diproses hukum semaksimal mungkin sesuai perbuatannya. Harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya dan dihukum setimpal, kata adik ipar korban, Intania. Ilham merupakan sosok yang baik, dan selama ini tidak pernah memiliki musuh dengan teman, rekan kerja, ataupun klien dalam hal terkait pekerjaan. Sehingga saat mendengar kabar duka bahwa Ilham ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta mata tertutup lakban pihak keluarga dan para sahabat sangat terpukul. Orangnya sangat baik. Almarhum meninggalkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kelas 4 sekolah dasar, SD, dan kelas 2 SD. Anaknya usia 10 tahun dan 8 tahun, tuturnya.